Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Studio, tempat di mana keberanian sejati tidak berteriak, tapi mengeksekusi sejarah. Hari ini kita mengangkat kisah sosok yang bergerak dalam senyap, namun mengguncang jazirah. Fairuz Ad-Dailami, sahabat Nabi yang namanya jarang disorot, tapi tindakannya mengguncang kebatilan hingga ke akar. Di masa genting ketika fitnah membara di Yaman, saat Aswad Al-Ansi, si nabi palsu, menebar teror dan kebohongan, Fairuz berdiri di garis paling berbahaya. Bukan dengan pasukan besar, bukan dengan sorak perang, melainkan dengan iman baja, kecerdikan tajam, dan nyali yang tak mengenal mundur. Dalam gelap malam, di jantung kekuasaan musuh, Fairuz menjalankan misi hidup dan mati. Satu langkah salah berarti kematian. Namun, satu keberanian benar, mengakhiri fitnah besar umat. Tumbangnya Aswad Al-Ansi menjadi bukti bahwa kebenaran tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan satu tindakan tegas yang mengubah arah sejarah. Inilah kisah Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami dilahirkan di tanah Yaman sekitar tahun 580 Masehi, pada masa ketika negeri itu berada dalam pergolakan budaya dan kekuasaan. Ia lahir di sebuah perkampungan yang tidak terlalu besar, dikelilingi ladang dan perbukitan, tempat angin panas bertiup siang hari dan udara dingin turun pada malam hari. Ayahnya adalah seorang pendatang keturunan Persia yang telah lama menetap di Yaman, sedangkan ibunya adalah perempuan asli Yaman yang lembut tetapi tegas dalam prinsip hidup. Sejak kecil, Fairuz tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan kerja keras dan kejujuran, meskipun mereka hidup sederhana. Ketika Fairuz masih sangat kecil, ibunya sering menggendongnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Ia berkata, pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, kelak anak ini akan melihat zaman yang berubah. Semoga ia tidak tersesat. Kata-kata itu tidak pernah benar-benar dipahami Fairuz saat itu. Tetapi, seiring bertambahnya usia, ia mulai mengerti bahwa hidupnya memang berjalan di tengah perubahan besar. Pada usia 7 tahun, Fairuz sudah membantu ayahnya di ladang dan ikut ke pasar. Ia melihat berbagai macam manusia dengan keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah berhala dari batu, ada yang tunduk pada penguasa dengan penuh ketakutan, dan ada pula yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli pada keadilan. Hal-hal itu membuat Fairuz sering bertanya-tanya dalam hati tentang kebenaran hidup. Suatu sore, saat Fairuz berusia sekitar 10 tahun, ia duduk bersama ayahnya di depan rumah. Matahari hampir tenggelam dan langit berubah warna menjadi jingga. Fairuz berkata, "Ayah, mengapa orang-orang rela berbohong agar terlihat benar?" Ayahnya terdiam sejenak lalu menjawab, "Karena banyak manusia takut kehilangan kekuasaan dan kenyamanan. Kejujuran seringkali terasa berat bagi mereka." Jawaban itu tertanam kuat dalam ingatan Fairuz. Memasuki masa remaja sekitar tahun 595 Masehi, Fairuz mulai dikenal sebagai pemuda yang pendiam namun berani. Ia belajar menggunakan senjata untuk melindungi diri, tetapi ia tidak menyukai kekerasan tanpa alasan. Ia juga sering mendengarkan cerita para musafir
yang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Dari mereka, Fairuz mendengar bahwa di Makkah ada seorang laki-laki bernama Muhammad yang menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala. Berita itu membuat hati Fairuz bergetar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang selama ini ia cari. Ia berkata kepada seorang teman dekatnya, jika seruan itu benar, maka ia adalah cahaya di tengah kegelapan. Namun, keadaan di Yaman semakin rumit ketika muncul seorang tokoh bernama Al-Aswad Al-Ansi sekitar tahun 630 Masehi. Orang itu mengaku sebagai utusan Tuhan dan menggunakan tipu daya untuk menguasai masyarakat. Banyak orang tunduk kepadanya karena takut atau tergoda oleh janji-janji palsu. Fairuz melihat sendiri bagaimana orang-orang yang menolak diperlakukan dengan kejam. Hatinya gelisah dan marah. Pada suatu malam, ia berbicara dengan istrinya yang bernama Azad, seorang perempuan cerdas yang diam-diam menentang kebohongan Al-Aswad. Azad berkata, "Aku melihat engkau tidak tenang sejak orang itu berkuasa." Fairuz menjawab, "Bagaimana aku bisa tenang sementara kebohongan diperlakukan sebagai kebenaran?" Azad menatapnya dan berkata pelan, "Jika ada jalan untuk menghentikannya, aku akan berdiri di sisimu." Sekitar tahun 631 Masehi, Fairuz mendapat kabar rahasia bahwa Muhammad di Madinah menyeru agar kebohongan Al-Aswad dihentikan. Kabar itu datang melalui orang-orang yang telah beriman dan menyembunyikan keyakinan mereka. Fairuz merasa inilah saat yang menentukan hidupnya. Ia berkumpul dengan beberapa orang yang memiliki pemikiran sama. Dalam pertemuan malam itu, salah seorang berkata dengan suara gemetar, "Jika rencana ini gagal, kita semua akan dibunuh." Fairuz menjawab dengan tegas, "Jika kita diam, kebohongan akan terus hidup. Aku lebih memilih menghadapi risiko daripada menyerah pada ketakutan." Dengan perencanaan matang dan keberanian besar, Fairuz akhirnya berhasil masuk ke kediaman Al-Aswad pada malam hari. Azad membantu dengan menunjukkan jalan rahasia. Ketika mereka berhadapan, Al-Aswad menatap Fairuz dengan marah. "Apa yang membuatmu berani melawan?" katanya. Fairuz menjawab, "Kebenaran tidak membutuhkan izin dari kebohongan." Malam itu menjadi titik balik bagi Yaman. Dengan berakhirnya kekuasaan Al-Aswad, banyak orang kembali berani menyuarakan keyakinan mereka. Tidak lama kemudian, pada tahun 632 Masehi, kabar wafatnya Muhammad sampai ke Yaman. Fairuz duduk terdiam ketika mendengarnya. Air matanya jatuh perlahan. Ia berkata kepada Azad, "Aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi ajarannya telah mengubah hidupku." Setelah itu, Fairuz menjalani hidup sebagai seorang muslim yang teguh. Ia membantu menenangkan masyarakat, mengajarkan kejujuran, dan menolak segala bentuk pemaksaan. Ia tidak mengejar jabatan atau kekuasaan, karena baginya, hidup yang lurus lebih berharga daripada pujian manusia. Di usia tuanya, Fairuz sering duduk dikelilingi anak-anak dan pemuda. Mereka meminta cerita tentang masa lalu. Salah seorang bertanya, "Apa yang paling engkau pelajari dari hidupmu?" Fairuz tersenyum dan menjawab, "Jangan pernah menjual kebenaran demi rasa aman yang palsu." Ia menghembuskan napas terakhirnya beberapa tahun kemudian, meninggalkan jejak keberanian dan kejujuran yang terus dikenang oleh generasi setelahnya. Kisah Fairuz Ad-Dailami hidup dalam cerita lisan, menjadi pengingat bahwa satu orang yang berani berdiri di sisi kebenaran dapat mengubah arah sejarah.
Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi, Yaman kembali berada dalam masa keguncangan. Banyak orang yang baru saja mengenal keimanan merasa bingung dan takut kehilangan arah. Sebagian bertanya-tanya, apakah ajaran yang mereka terima akan tetap bertahan tanpa kehadiran sosok yang mereka cintai. Fairuz melihat kegelisahan itu dengan mata kepalanya sendiri. Pada suatu pagi, ia berdiri di tengah perkampungan ketika beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Salah seorang dari mereka berkata, "Kini Muhammad telah wafat. Apakah semua ini akan berakhir?" Fairuz melangkah maju dan berkata dengan suara tenang, "Kebenaran tidak mati bersama kematian seorang manusia. Ia hidup selama kita menjaganya." Kata-kata itu menenangkan banyak hati, meskipun ketakutan belum sepenuhnya hilang. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul kembali suara-suara pemberontakan dan orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. Fairuz memilih tidak menggunakan kekerasan kecuali jika benar-benar diperlukan. Ia lebih sering mendatangi rumah-rumah, berbicara dari hati ke hati, dan mengingatkan bahwa keimanan bukan sekadar mengikuti tokoh, melainkan keyakinan yang hidup dalam diri. Suatu malam, seorang pemuda mendatanginya dengan wajah penuh kebimbangan. Pemuda itu berkata, "Aku takut. Jika aku salah memilih jalan, aku akan kehilangan segalanya." Fairuz menatapnya lama lalu menjawab, "Semua pilihan memiliki risiko, tetapi meninggalkan kebenaran adalah risiko terbesar karena engkau kehilangan dirimu sendiri." Pemuda itu menangis dan memeluk Fairuz, merasa menemukan pegangan. Azad, istrinya, selalu berada di sisinya. Ia menjadi pendengar yang setia ketika Fairuz kelelahan secara batin. Pada suatu malam, Fairuz berkata, "Kadang aku merasa beban ini terlalu berat." Azad menjawab dengan lembut, "Engkau tidak memikulnya sendirian. Setiap orang yang engkau kuatkan hatinya telah membantu meringankan bebanmu." Tahun demi tahun berlalu. Fairuz semakin menua, rambutnya memutih, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia menyaksikan anak-anak yang dahulu duduk mendengarkan ceritanya kini tumbuh menjadi orang dewasa. Beberapa dari mereka menjadi pedagang, petani, dan pemimpin masyarakat. Mereka sering datang meminta nasihat. Suatu ketika terjadi perselisihan besar antara dua kelompok di Yaman. Hampir saja pertumpahan darah terjadi. Fairuz diminta menjadi penengah. Ia duduk di antara kedua pihak dan berkata, "Jika darah tertumpah hari ini, anak-anak kalian akan mewarisi kebencian, bukan kedamaian." Salah seorang dari pihak yang berselisih berkata dengan keras, "Kami telah terlalu lama menahan diri." Fairuz menjawab, "Menahan diri bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa engkau lebih mencintai masa depan daripada amarah sesaat." Setelah perdebatan panjang, kedua pihak akhirnya sepakat berdamai. Banyak orang menyadari bahwa kebijaksanaan Fairuz tidak datang dari kekuasaan, tetapi dari pengalaman dan kejujuran hidup. Pada sekitar tahun 640 Masehi, tubuh Fairuz mulai melemah. Ia sering duduk di depan rumah, menatap matahari terbenam, seolah mengingat kembali perjalanan hidupnya. Anak-anak dan cucu-cucu berkumpul di sekelilingnya. Seorang cucunya bertanya, "Apakah kakek menyesali sesuatu dalam hidup?" Fairuz tersenyum lemah lalu berkata, "Aku hanya menyesal jika suatu hari aku diam saat melihat kebohongan. Selain itu, semua adalah pelajaran." Pada malam terakhirnya, Azad duduk di sampingnya. Fairuz berkata, "Pelan, jika aku pergi, lanjutkanlah hidup dengan kejujuran." Azad menahan air mata dan menjawab, "Jejakmu akan tetap hidup dalam diri kami." Fairuz ad-Dailami wafat dengan tenang, meninggalkan warisan yang tidak tertulis dalam buku, tetapi terukir dalam hati orang-orang yang pernah disentuh oleh keberanian dan ketulusannya. Kisahnya terus diceritakan dari lisan ke lisan, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pengingat bahwa satu keberanian kecil dapat mengubah arah banyak kehidupan. Setelah wafatnya Fairuz ad-Dailami sekitar tahun 640 Masehi,
perkampungan tempat ia tinggal tidak pernah benar-benar terasa sama. Rumahnya yang sederhana menjadi tempat orang-orang berhenti sejenak, duduk diam, dan mengingat nasihat-nasihat yang dahulu sering mereka dengar. Azad masih tinggal di rumah itu, meskipun rambutnya telah memutih dan langkahnya mulai melambat. Ia sering duduk di depan pintu, menatap jalan tanah yang dahulu sering dilalui Fairuz ketika pulang dari menemui masyarakat. Pada suatu pagi, seorang pemuda bernama Salman datang menghampiri Azad. Salman adalah anak dari salah satu orang yang dahulu diselamatkan oleh kebijaksanaan Fairuz saat hampir terjadi pertumpahan darah. Salman berkata dengan hormat, "Ibu, banyak orang masih datang bertanya tentang ajaran dan sikap Fairuz. Kami takut melupakannya seiring berlalunya waktu." Azad menatap pemuda itu, lalu menjawab, "Jika kalian hidup dengan jujur dan adil, maka kalian tidak melupakannya. Ia hidup dalam perbuatan, bukan hanya dalam cerita." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai menyadari bahwa warisan Fairuz bukanlah kekuasaan atau harta, melainkan cara memandang kehidupan. Beberapa pemuda yang pernah duduk mendengarkan ceritanya kini berkumpul secara rutin untuk saling mengingatkan agar tidak tergoda oleh kekuasaan dan kebohongan. Sekitar tahun 650 Masehi, Yaman kembali menghadapi ujian. Perubahan politik dan perebutan pengaruh membuat sebagian orang mulai memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Beberapa tokoh mencoba menarik pengikut dengan janji-janji manis, tetapi menyimpan niat buruk di baliknya. Dalam sebuah pertemuan kecil, Salman berkata kepada teman-temannya, "Aku ingat, Fairuz pernah berkata bahwa kebenaran tidak perlu dihias dengan kebohongan. Jika seseorang terlalu banyak berjanji, berhati-hatilah." Seorang temannya menjawab, "Namun mereka tampak kuat dan memiliki banyak pengikut." Salman menghela napas lalu berkata, "Fairuz juga pernah sendirian, tetapi ia tidak pernah ragu." Ucapan itu menjadi penguat bagi mereka yang memilih jalan lurus meskipun tidak populer. Azad wafat beberapa tahun kemudian dengan tenang. Pada hari pemakamannya, orang-orang dari berbagai perkampungan datang. Tidak ada ratapan berlebihan, hanya doa dan rasa syukur. Seorang perempuan tua berkata kepada yang lain, "Ia adalah penjaga cahaya Fairuz setelah ia tiada." Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak Fairuz tumbuh menjadi orang dewasa yang sederhana. Mereka tidak mengklaim keistimewaan apapun, tetapi orang-orang tetap menghormati mereka karena akhlak dan ketenangan sikap mereka. Salah satu anak Fairuz pernah ditawari posisi penting oleh penguasa setempat, tetapi ia menolaknya. Ia berkata, "Ayahku mengajarkan bahwa jabatan bukan tujuan. Jika aku bisa berbuat baik tanpa itu, maka itu sudah cukup." Sekitar tahun 670 Masehi, seorang musafir dari wilayah utara datang ke Yaman. Ia mendengar cerita tentang Fairuz ad-Dailami dari banyak orang dan penasaran apakah kisah itu benar. Ia menemui Salman dan bertanya, apakah semua cerita tentang keberanian dan kebijaksanaannya tidak dilebih-lebihkan. Salman tersenyum lalu menjawab, "Jika engkau hidup bersamanya sehari saja, engkau akan tahu bahwa cerita-cerita itu bahkan tidak cukup menggambarkan ketulusannya." Musafir itu tinggal beberapa waktu dan menyaksikan bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan kekerasan. Ia berkata, sebelum pergi, jejak orang itu masih hidup di sini. Waktu terus berjalan dan generasi baru mulai mendengar nama Fairuz bukan sebagai sosok yang mereka kenal langsung, melainkan sebagai cerita yang diwariskan. Seorang anak kecil pernah bertanya kepada ibunya, apakah Fairuz itu benar-benar pernah ada? Ibunya tersenyum dan menjawab, "Ia ada setiap kali kita memilih jujur meski sulit."
Cerita tentang Fairuz Ad-Dailami pun terus berubah bentuk. Tidak lagi hanya tentang malam ketika kebohongan dihentikan, tetapi tentang kehidupan sehari-hari, tentang memilih damai saat marah, tentang berkata benar saat berisiko, dan tentang tidak tunduk pada ketakutan. Dan selama masih ada manusia yang bertanya tentang kebenaran, kisah Fairuz Ad-Dailami akan terus dilanjutkan. Tidak pernah benar-benar berakhir, karena ia bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan bagian dari nurani manusia. Puluhan tahun setelah wafatnya Fairuz Ad-Dailami, nama itu tidak pernah benar-benar menghilang dari ingatan masyarakat Yaman. Meskipun rumah tempat ia pernah tinggal kini telah berubah, sebagian dindingnya runtuh dimakan usia, tetapi orang-orang masih menunjuk tempat itu sebagai lokasi di mana banyak keputusan penting pernah diucapkan dengan tenang dan jujur. Tanah di sekitarnya seolah menyimpan jejak langkah orang-orang yang dahulu datang dengan hati penuh kegelisahan dan pulang dengan pikiran lebih lapang. Sekitar tahun 700 Masehi, generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat Fairuz secara langsung. Mereka hanya mengenalnya melalui cerita orang tua dan kakek mereka. Namun anehnya, cerita itu tidak terasa seperti kisah masa lalu yang jauh. Ia hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam cara orang menyelesaikan konflik, dan dalam keputusan kecil yang tampak sederhana tetapi bermakna besar. Suatu sore, di sebuah perkampungan kecil, seorang anak laki-laki bernama Naufal duduk di samping kakeknya. Mereka melihat dua orang dewasa yang sedang berdebat keras di kejauhan. Naufal bertanya, "Kakek, mengapa mereka berteriak?" Kakeknya menjawab dengan suara pelan, "Karena mereka lupa mendengarkan." Naufal kembali bertanya, "Apa yang harus mereka lakukan?" Kakeknya tersenyum tipis dan berkata, "Seperti yang selalu diajarkan Fairuz, dengarkan dulu sebelum ingin menang." Nama Fairuz kembali disebut, bukan sebagai tokoh jauh, melainkan sebagai rujukan hidup. Pada masa itu, Yaman mengalami perubahan besar. Jalur perdagangan semakin ramai, dan banyak pedagang dari wilayah jauh singgah, membawa budaya dan cara berpikir baru. Tidak semuanya membawa kebaikan. Sebagian membawa keserakahan dan persaingan yang tidak sehat. Dalam situasi seperti itu, nilai-nilai yang ditinggalkan Fairuz justru semakin diuji. Sekelompok pedagang muda berkumpul suatu malam. Mereka membicarakan rencana untuk menipu timbangan demi keuntungan besar. Salah seorang berkata, "Semua orang melakukannya. Jika kita jujur, kita akan kalah." Yang lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayahku pernah berkata bahwa Fairuz memilih rugi hari ini agar tidak hancur esok hari." Ucapan itu membuat suasana hening. Akhirnya, mereka membatalkan rencana tersebut. Keputusan kecil, tetapi dampaknya terasa luas. Sekitar tahun 730 Masehi, seorang pengelana dari wilayah jauh datang ke Yaman untuk mempelajari bagaimana masyarakatnya relatif damai dibandingkan daerah lain. Ia berbicara dengan seorang perempuan tua yang sedang menenun kain. Pengelana itu bertanya, "Apa rahasia ketenangan di tempat ini?" Perempuan itu menjawab tanpa berhenti menenun, "Kami diajarkan bahwa kebenaran lebih berharga daripada kemenangan." "Siapa yang mengajarkan itu?" tanya pengelana. Perempuan itu mengangkat wajahnya dan berkata, "Seorang lelaki bernama Fairuz Ad-Dailami. Kami mungkin tidak mengenalnya secara langsung, tetapi kami hidup dengan peninggalannya." Pengelana itu menulis dalam catatannya bahwa ada orang-orang yang pengaruhnya tidak berkurang meskipun waktu berlalu, justru semakin kuat karena hidup dalam tindakan banyak orang. Di sisi lain, tidak semua generasi mudah menjaga nilai itu. Ada juga
yang mulai meremehkan cerita lama dan menganggapnya tidak relevan. Seorang pemuda pernah berkata dengan nada sinis, "Itu hanya cerita masa lalu. Zaman sudah berubah." Seorang lelaki tua menjawab dengan tenang, "Manusia berubah, tetapi hati manusia tetap sama. Selama keserakahan dan ketakutan masih ada, cerita itu tetap dibutuhkan." Pemuda itu terdiam, meskipun belum sepenuhnya setuju. Waktu terus berjalan. Nama Fairuz Ad-Dailami mulai masuk ke dalam cerita lisan yang diceritakan sebelum tidur, ke dalam nasihat orang tua kepada anak-anaknya, dan ke dalam peringatan halus ketika seseorang mulai menyimpang dari kejujuran. Ia tidak dipuja, tidak ditinggikan, tetapi dihormati dengan cara yang paling sederhana, yaitu diteladani. Berabad-abad kemudian, seseorang pernah berkata, "Fairuz tidak meninggalkan bangunan, tetapi ia meninggalkan cara hidup." Dan selama masih ada manusia yang memilih berkata benar meski sulit, menolak kebohongan meski menguntungkan, dan menahan tangan ketika amarah ingin berkuasa, selama itu pula kisah Fairuz Ad-Dailami akan terus berjalan tanpa akhir yang pasti, karena ia telah menjadi bagian dari perjalanan manusia itu sendiri. Waktu terus bergerak, membawa Yaman memasuki abad-abad baru. Nama Fairuz Ad-Dailami kini tidak lagi hanya disebut oleh orang-orang tua, tetapi juga oleh generasi yang bahkan tidak mengetahui secara pasti kapan ia hidup. Namun anehnya, semakin jauh jarak waktu, semakin kuat makna cerita itu bagi sebagian orang yang sedang mencari pegangan hidup. Sekitar pertengahan abad ke-8 Masehi, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang beberapa perkampungan di Yaman. Kekeringan panjang membuat hasil panen gagal. Persediaan makanan menipis dan rasa takut mulai menguasai hati manusia. Dalam keadaan seperti itu, sifat asli manusia sering muncul, baik yang paling mulia maupun yang paling gelap. Beberapa orang kaya mulai menimbun makanan. Mereka menutup gudang mereka rapat-rapat, hanya menjual dengan harga sangat tinggi. Orang-orang miskin mulai kelaparan. Ketegangan meningkat dari hari ke hari. Suatu malam, sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah tua. Rumah itu dulu dikenal sebagai tempat orang-orang bermusyawarah pada masa Fairuz masih hidup. Seorang lelaki paruh baya bernama Harits berkata dengan suara berat, "Jika keadaan ini terus dibiarkan, akan terjadi kekacauan." Seorang yang lain menjawab, "Orang-orang kuat hanya memikirkan diri mereka sendiri. Siapa yang bisa kita harapkan sekarang?" Harits terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita mungkin tidak punya Fairuz, tetapi kita masih punya ajarannya." Ucapan itu membuat ruangan menjadi hening. Mereka saling memandang, seolah menyadari sesuatu yang telah lama mereka lupakan. Keesokan harinya, Harits mendatangi beberapa pemilik gudang. Ia tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan kata-kata. Ia berkata, "Kalian boleh menyimpan makanan hari ini, tetapi besok kalian akan hidup di tengah orang-orang yang putus asa. Apakah itu dunia yang ingin kalian wariskan kepada anak-anak kalian?" Salah seorang pemilik gudang tertawa sinis. "Dunia tidak adil sejak awal. Aku hanya memanfaatkannya." Harits menatapnya lurus dan menjawab, "Fairuz pernah berkata bahwa ketidakadilan tidak pernah kekurangan pembela, tetapi keadilan selalu membutuhkan keberanian." Kata-kata itu mengguncang hati sebagian dari mereka. Tidak semua berubah, tetapi cukup banyak yang akhirnya membuka gudang mereka dan berbagi. Bencana besar pun dapat dihindari. Orang-orang kembali menyadari bahwa solidaritas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, seorang anak perempuan bernama Laila sering duduk di bawah pohon besar sambil mendengarkan cerita dari neneknya. Laila bertanya, "Nenek,
Apakah Fairuz itu benar-benar tidak pernah takut? Neneknya tersenyum dan mengelus kepala Laila. Ia takut seperti manusia lainnya. Bedanya, ia tidak membiarkan rasa takut menentukan pilihannya. Laila merenung lama. Kata-kata itu tertanam dalam benaknya, tumbuh bersama waktu. Ketika Laila dewasa, ia menghadapi pilihannya sendiri. Ia melihat ketidakadilan terhadap orang-orang lemah di sekitarnya. Banyak yang menyuruhnya diam demi keselamatan. Pada suatu malam, ia teringat cerita tentang Fairuz, tentang keberanian yang sunyi tetapi berdampak luas. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku diam, maka cerita itu mati. Jika aku berbicara, mungkin aku takut, tetapi cerita itu hidup." Laila pun memilih bersuara. Ia tidak menjadi terkenal, tidak dikenang namanya, tetapi tindakannya membantu banyak orang. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi bagian dari alur panjang yang dimulai jauh sebelum ia lahir. Demikianlah kisah Fairuz Ad-Dailami terus berlanjut, bukan sebagai cerita tentang satu orang, tetapi sebagai aliran nilai yang berpindah dari hati ke hati. Setiap generasi menambahkan babnya sendiri, meskipun tidak pernah ditulis. Dan selama masih ada manusia yang memilih keberanian di atas kenyamanan, kejujuran di atas keuntungan, dan kebenaran di atas rasa aman semu, selama itu pula kisah ini tidak akan pernah selesai. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Generasi demi generasi berlalu dan Yaman terus berubah. Kota-kota kecil tumbuh, sebagian runtuh, sebagian lagi berpindah tempat. Namun ada satu hal yang tetap bertahan meskipun bentuknya tidak selalu sama, yaitu ingatan tentang cara hidup yang pernah dicontohkan oleh Fairuz Ad-Dailami. Sekitar akhir abad ke-8 Masehi, muncul sebuah kota dagang baru di jalur penting perdagangan. Kota itu ramai, penuh suara tawar-menawar, dan dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang. Kekayaan mengalir cepat, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula kecemburuan, keserakahan, dan persaingan yang keras. Banyak orang mulai menilai manusia dari apa yang mereka miliki, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Di kota itu tinggal seorang lelaki bernama Malik, keturunan jauh dari salah satu sahabat Fairuz pada masa mudanya. Malik tumbuh sebagai pedagang yang cukup berhasil, tetapi hatinya sering gelisah. Ia melihat banyak ketidakadilan di sekitarnya. Orang-orang miskin dipaksa bekerja dengan upah yang tidak layak, sementara segelintir orang hidup berlebihan. Suatu malam, Malik duduk sendirian di tokonya yang sudah tutup. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Jika aku mengikuti arus, aku akan semakin kaya. Jika aku melawan, aku mungkin kehilangan segalanya." Ia teringat cerita yang sering diceritakan ayahnya tentang Fairuz, tentang seorang lelaki yang memilih risiko daripada diam. Malik memejamkan mata dan berkata, "Pelan, jika cerita itu masih hidup, maka inilah saatnya." Keesokan harinya, Malik mengubah cara berdagangnya. Ia membayar pekerjanya dengan layak dan menolak menipu timbangan. Banyak pedagang lain menertawakannya. Salah seorang berkata, "Engkau terlalu polos untuk dunia seperti ini." Malik menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin dunia ini membentukku. Aku ingin menentukan sendiri siapa diriku." Awalnya, usahanya hampir runtuh, namun perlahan orang-orang mulai percaya kepadanya. Para pekerja bekerja dengan sepenuh hati, dan pelanggan datang bukan hanya karena harga, tetapi karena kepercayaan. Tanpa disadari, Malik telah menghidupkan kembali satu nilai lama dalam Pada masa yang sama, di pinggiran kota, seorang perempuan bernama Hana mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia sering menyelipkan cerita tentang keberanian dan kejujuran dalam pelajarannya. Suatu hari, seorang anak bertanya, "Mengapa kita harus jujur jika orang jujur sering kalah?" Hana tersenyum lalu menjawab,
karena kalah dengan jujur masih menyisakan dirimu, menang dengan kebohongan menghilangkan dirimu sedikit demi sedikit. Anak-anak itu mungkin belum sepenuhnya mengerti, tetapi kata-kata itu tertanam perlahan, seperti benih di tanah yang menunggu waktu untuk tumbuh. Tahun-tahun berlalu, dan kota dagang itu pernah mengalami kerusuhan besar akibat perebutan kekuasaan. Banyak bangunan hancur dan orang-orang saling mencurigai. Dalam kekacauan itu, Malik dan Hana menjadi tempat orang-orang mencari ketenangan. Mereka tidak memiliki senjata, tidak memimpin pasukan, tetapi kata-kata dan sikap mereka menenangkan banyak hati. Seorang lelaki yang kehilangan rumahnya berkata dengan marah, "Mengapa semua ini terjadi?" Malik menjawab, "Karena kita lupa melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat." Ucapan itu menyebar cepat, lebih cepat dari api yang membakar bangunan. Beberapa dekade kemudian, ketika Malik dan Hana telah menua, mereka duduk bersama di sebuah halaman kecil. Malik berkata, "Kadang aku bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar ada artinya?" Hana menatap langit senja dan menjawab, "Fairuz mungkin juga pernah bertanya hal yang sama, tetapi lihatlah, kita masih menyebut namanya." Malik tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa makna tidak selalu terlihat dalam satu kehidupan, tetapi dalam rangkaian panjang yang saling terhubung. Anak-anak dan murid-murid mereka kelak akan menghadapi dunia yang berbeda lagi, dengan tantangan yang lebih rumit. Namun, cerita tentang Fairuz Ad-Dailami tidak akan berhenti. Ia akan terus berubah bentuk, kadang menjadi cerita, kadang menjadi pilihan sunyi di persimpangan hidup, kadang menjadi keberanian kecil yang tidak dicatat siapapun. Dan selama masih ada manusia yang bertanya dalam hati, apa yang benar meskipun sulit, selama itu pula kisah ini akan terus berlanjut, menunggu untuk diceritakan kembali, dilanjutkan, dan dihidupi oleh siapapun yang bersedia mendengarkannya. Beberapa puluh tahun setelah Malik dan Hana menutup usia mereka, kota dagang yang pernah ramai itu berubah wajah. Bangunan-bangunan baru berdiri di atas reruntuhan lama, jalan-jalan diperlebar, dan manusia terus berdatangan membawa harapan serta ketakutan masing-masing. Tidak semua nilai lama bertahan dengan mudah. Sebagian orang mulai menganggap cerita tentang Fairuz Ad-Dailami hanya sebagai kisah pengantar tidur yang tidak lagi relevan dengan dunia yang semakin keras. Di tengah perubahan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Rashid. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh persaingan. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa hidup adalah perlombaan dan siapa yang lambat akan tertinggal. Rashid cerdas dan ambisius. Ia ingin menjadi orang besar, bukan demi kebaikan, melainkan demi pengakuan. Suatu hari, Rashid menemukan sebuah naskah tua yang ditinggalkan kakeknya. Naskah itu tidak rapi, tulisannya hampir pudar, tetapi berisi cerita tentang seorang lelaki bernama Fairuz Ad-Dailami. Rashid membacanya sekilas lalu tertawa kecil. "Cerita orang lemah," gumamnya. Namun pada malam hari, kata-kata dalam naskah itu kembali muncul di pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia menepis, semakin kuat rasa gelisah di dadanya. Beberapa tahun kemudian, Rashid berhasil mencapai posisi penting dalam perdagangan kota. Ia kaya, dihormati, dan ditakuti. Namun, untuk sampai ke sana, ia tidak selalu jujur. Ia pernah menyingkirkan orang lain dengan tipu daya, dan pernah membiarkan orang kecil menderita demi keuntungannya sendiri. Suatu malam, saat kota dilanda hujan deras, Rashid berteduh di sebuah bangunan tua. Ia tidak sadar bahwa bangunan itu dulunya adalah tempat musyawarah masyarakat pada masa lalu. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua yang wajahnya penuh keriput, tetapi matanya jernih. Lelaki tua itu berkata, "Engkau tampak lelah, meski hidupmu terlihat sempurna." Rashid tersenyum sinis. Lelah adalah harga dari keberhasilan. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak semua keberhasilan layak dibayar dengan kehilangan ketenangan. Rashid terdiam. Ia merasa seolah lelaki itu melihat langsung ke dalam hatinya.
"Apakah engkau mengenal Fairuz Ad-Dailami?" tanya lelaki tua itu. Rashid menghela napas. "Aku pernah membaca namanya, cerita lama." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Cerita lama, tetapi pertanyaannya selalu baru. Apakah engkau hidup dengan kebenaran atau hanya dengan kemenangan?" Kata-kata itu menghantam Rashid lebih keras daripada hujan di luar. Malam itu, ia pulang dengan pikiran kacau. Hari-hari berikutnya, Rashid mulai melihat hidupnya dengan cara berbeda. Ia memperhatikan wajah-wajah orang yang selama ini ia abaikan. Ia mendengar keluhan yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa ia tepis dengan kekayaan. Pada suatu pagi, seorang pekerjanya datang dengan wajah takut. Ia berkata, "Jika upah kami dipotong lagi, anak-anak kami tidak akan makan." Rashid terdiam lama. Dalam benaknya terngiang kembali cerita tentang Fairuz, tentang keberanian memilih kebenaran meski berisiko. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Tidak ada pemotongan, kita akan cari cara lain." Keputusan itu membuat sebagian rekan bisnisnya marah. Mereka memperingatkannya bahwa ia akan kehilangan pengaruh. Rashid hanya menjawab, "Jika pengaruhku dibangun di atas penderitaan, aku tidak membutuhkannya." Perlahan, hidup Rashid berubah. Ia tidak lagi menjadi orang yang paling ditakuti, tetapi ia menjadi orang yang didatangi ketika keadilan dibutuhkan. Ia kehilangan sebagian kekayaannya, tetapi ia mendapatkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Rashid kembali ke bangunan tua, tempat ia bertemu lelaki keriput itu. Namun tempat itu kosong, tidak ada siapapun. Ia duduk sendiri dan berkata pelan, seolah berbicara pada udara, "Aku tidak tahu apakah aku terlambat, tetapi aku memilih untuk berubah." Angin bertiup lembut, membawa ketenangan yang aneh. Rashid tersenyum kecil. Ia mengerti bahwa cerita tentang Fairuz Ad-Dailami tidak pernah menuntut kesempurnaan, hanya keberanian untuk kembali ke jalan yang benar. Dan begitulah kisah ini terus berlanjut, dari Fairuz ke Malik, dari Hana ke Laila, dari cerita ke tindakan, dari satu hati ke hati lainnya. Tidak semua orang memilih jalan itu sejak awal, tetapi selalu ada kesempatan untuk kembali selama nurani masih hidup. Kisah Fairuz Ad-Dailami tidak berakhir pada satu masa, tidak terikat pada satu nama, dan tidak membutuhkan pujian. Ia hidup setiap kali seseorang berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar meskipun sulit? Dan selama pertanyaan itu masih ada, cerita ini akan selalu menemukan cara untuk dilanjutkan. Tahun-tahun berlalu setelah perubahan dalam diri Rashid. Kota dagang itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak menjadi sempurna, tidak juga sepenuhnya adil. Tetapi ada sesuatu yang berubah di antara manusia-manusia di dalamnya. Mereka mulai percaya bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan dengan mengorbankan orang lain. Perubahan itu tidak datang sekaligus, melainkan seperti tetesan air yang perlahan membentuk batu. Rashid sendiri menua dengan cara yang tidak ia bayangkan ketika masih muda. Rambutnya mulai memutih dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Namun, wajahnya lebih tenang. Ia sering duduk di depan tokonya yang kini lebih kecil, berbincang dengan siapa saja yang ingin berbicara. Banyak orang datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk meminta pendapat. Suatu sore, seorang pemuda bernama Qasim datang dengan wajah penuh kegelisahan. Ia berkata, "Aku diberi kesempatan untuk naik cepat, tetapi aku harus menutup mata terhadap ketidakadilan. Jika aku menolak, aku akan disingkirkan." Rashid menatap pemuda itu lama, seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu. Ia lalu berkata, "Aku pernah memilih menutup mata. Aku mendapatkan banyak hal, tetapi kehilangan diriku sendiri."
Qasim bertanya pelan, "Apakah memilih jujur selalu berakhir baik?" Rashid tersenyum tipis. "Tidak selalu berakhir mudah, tetapi selalu berakhir dengan hati yang utuh." Qasim pergi dengan pikiran yang masih berat, tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Pada masa yang sama, cerita tentang Fairuz Ad-Dailami kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi sebagai kisah kepahlawanan, melainkan sebagai peringatan. Orang-orang berkata, "Ingatlah Fairuz, bukan untuk memuji, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak melampaui batas." Sekitar awal abad ke-10 Masehi, wilayah itu mengalami pergolakan besar. Perebutan pengaruh menyebabkan hukum sering diputarbalikkan. Banyak orang baik memilih diam demi keselamatan. Rasa takut kembali menyelimuti masyarakat. Dalam sebuah pertemuan kecil di rumah sederhana, beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Salah seorang berkata, "Jika kita bersuara, kita akan dihancurkan." Yang lain menjawab, "Jika kita diam, kita ikut menghancurkan." Seorang perempuan tua yang duduk di sudut ruangan angkat bicara. Suaranya lemah, tetapi jelas. Fairuz pernah hidup di masa yang lebih gelap dari ini. Ia juga bisa memilih diam. Semua terdiam. Tidak ada yang membantah. Dorongan itu tidak langsung melahirkan keberanian besar, tetapi cukup untuk membuat sebagian orang mulai bertindak. Mereka membantu secara diam-diam, melindungi yang lemah, dan menolak ikut dalam kebohongan, meski tanpa sorotan. Rashid wafat beberapa tahun kemudian. Pada hari kepergiannya, tidak ada arak-arakan besar, namun orang-orang berdiri diam di pinggir jalan ketika jenazahnya lewat. Seorang lelaki berbisik kepada anaknya. Ia pernah salah, tetapi ia memilih berubah. Anaknya bertanya, "Apakah itu cukup?" Lelaki itu menjawab, "Itu yang paling sulit." Cerita terus berjalan. Nama-nama berganti, zaman berubah. Namun, inti cerita tetap sama. Tentang manusia biasa yang dihadapkan pada pilihan, tentang rasa takut yang selalu hadir, dan tentang keberanian yang tidak selalu keras, tetapi selalu jujur. Fairuz Ad-Dailami kini tidak lagi hadir sebagai sosok yang berdiri sendiri dalam ingatan. Ia telah menjadi cermin. Setiap orang yang berdiri di persimpangan hidup melihat bayangannya sendiri di sana. Dan setiap pilihan yang diambil, sekecil apapun, menjadi lanjutan dari cerita panjang yang dimulai berabad-abad lalu. Setelah wafatnya Rashid, kota dagang itu kembali berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak semua orang mengingat namanya, tetapi keputusan-keputusan yang pernah ia ambil meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Ada pedagang yang memilih jujur meskipun untungnya lebih kecil. Ada pemimpin kecil yang menolak menerima suap. Dan ada orang-orang biasa yang mulai berani berkata tidak ketika diminta ikut dalam kebohongan. Tidak ada yang menyebut itu sebagai warisan Rashid, tetapi bagi sebagian orang yang peka, mereka tahu benang merahnya mengarah jauh ke masa lalu, kepada Fairuz Ad-Dailami. Sekitar pertengahan abad ke-10 Masehi, seorang pemuda bernama Yusuf meninggalkan desanya dan datang ke kota itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Yusuf tidak membawa apa-apa selain pakaian di tubuhnya dan sebuah keyakinan bahwa hidup harus diperjuangkan. Ia bekerja apa saja, dari mengangkat barang hingga membersihkan gudang. Dunia kota terasa keras baginya. Banyak orang memanfaatkan kelemahannya. Suatu hari, seorang mandor berkata kepadanya, "Jika engkau ingin cepat naik, lakukan saja apa yang kuperintahkan, tidak peduli benar atau salah." Yusuf menunduk. Ia teringat cerita yang pernah ia dengar dari ibunya tentang seorang lelaki bernama Fairuz Ad-Dailami, tentang keberanian menolak kebohongan meski sendirian. Yusuf mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku ingin naik, tetapi tidak dengan cara itu."
mandor itu tertawa, mengejek dan mengusirnya. Yusuf kehilangan pekerjaannya hari itu. Ia duduk di tepi jalan dengan perut lapar dan hati guncang. Seorang lelaki tua yang lewat berhenti dan bertanya, "Mengapa engkau duduk di sini dengan wajah seperti orang kalah?" Yusuf menjawab, "Aku menolak berbuat salah dan aku kehilangan pekerjaanku." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Maka engkau belum kalah, engkau baru memulai." Lelaki itu kemudian memberinya pekerjaan sederhana, tidak besar, tidak cepat membuat kaya, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Dari pekerjaan kecil itu, Yusuf belajar bahwa kejujuran memang lambat, tetapi ia membangun dasar yang kokoh. Tahun-tahun berlalu, Yusuf menikah, memiliki anak, dan hidup sederhana. Ia tidak pernah menjadi orang besar, tetapi ia dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Ketika orang bertanya mengapa ia memilih hidup seperti itu, ia hanya menjawab, "Aku tidak ingin anak-anakku belajar bahwa kebohongan adalah jalan keluar." Di rumahnya yang kecil, Yusuf sering menceritakan kisah Fairuz ad-Dailami kepada anak-anaknya. Ia tidak menceritakan detail sejarah, tetapi menanamkan maknanya. Ia berkata, "Fairuz bukan orang yang sempurna. Ia hanya orang yang tidak berdamai dengan kebohongan." Anak-anak itu mendengarkan, meskipun belum sepenuhnya mengerti. Beberapa generasi kemudian, dunia berubah jauh lebih cepat. Teknologi, perjalanan, dan pertukaran gagasan membuat batas-batas lama menghilang. Namun, satu hal tidak berubah, yaitu pergulatan manusia dengan nuraninya sendiri. Di zaman baru itu, nama Fairuz ad-Dailami terdengar semakin samar, tetapi nilainya tetap muncul dalam bentuk baru. Seorang perempuan muda di zaman itu pernah berkata kepada temannya, "Aku tidak tahu siapa Fairuz ad-Dailami, tetapi aku tahu aku tidak ingin hidup dengan menipu." Temannya menjawab, "Mungkin itu sudah cukup." Dan memang itu sudah cukup, karena kisah ini tidak pernah bergantung pada seberapa banyak orang mengingat nama Fairuz ad-Dailami, melainkan seberapa banyak yang berani meneladani pilihannya. Setiap kali seseorang menolak keuntungan yang tidak adil, setiap kali seseorang berkata benar meski berisiko, setiap kali seseorang memilih menjaga nurani di tengah tekanan, pada saat itulah cerita ini bertambah satu baris lagi. Kisah Fairuz ad-Dailami tidak bergerak lurus, tidak selalu naik, dan tidak pernah selesai. Ia berputar, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, mengikuti pola kehidupan manusia itu sendiri. Dan selama manusia masih diberi pilihan, selama hati masih bisa merasa gelisah ketika berbuat salah, selama itu pula cerita ini akan terus hidup, menunggu untuk dilanjutkan oleh siapapun yang bersedia mendengarkan suara kecil di dalam dirinya. Zaman terus bergeser, membawa manusia ke arah yang tidak pernah sepenuhnya bisa ditebak. Kota-kota membesar, desa-desa mengecil, dan manusia semakin sering hidup berdampingan dengan orang yang tidak mereka kenal. Namun, di balik semua perubahan itu, pergulatan batin manusia tetap sama, seperti berabad-abad sebelumnya. Ketakutan, harapan, keinginan untuk diterima, dan dorongan untuk menang masih saling bertabrakan di dalam hati. Pada suatu masa yang jauh setelah generasi Yusuf, hiduplah seorang perempuan bernama Amira. Ia tinggal di kota besar yang hiruk-pikuk, tempat orang-orang berlomba menunjukkan keberhasilan mereka. Amira bekerja di sebuah lembaga yang berurusan dengan banyak keputusan penting. Dari luar, hidupnya tampak baik, namun di dalam, ia sering merasa ada yang kosong. Suatu hari, Amira diminta menandatangani sebuah keputusan yang secara hukum tampak benar, tetapi secara nurani terasa salah. Keputusan itu akan menguntungkan banyak pihak berkuasa, tetapi merugikan orang-orang kecil yang tidak memiliki suara. Ia membawa berkas itu pulang dan duduk lama,
di ruang kecil apartemennya. Malam semakin larut, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia teringat cerita yang pernah didengar dari neneknya ketika masih kecil tentang seorang lelaki dari Yaman bernama Fairuz Ad-Dailami. Neneknya dulu berkata, "Akan datang saatnya engkau hanya ditemani oleh hatimu sendiri. Pada saat itu, dengarkan baik-baik." Amira berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini saat itu? Keesokan harinya, Amira mengembalikan berkas itu tanpa tanda tangan. Atasannya marah dan berkata, "Engkau tahu apa risikonya?" Amira mengangguk dan menjawab, "Aku tahu apa risikonya jika aku menandatanganinya." Keputusan itu mengubah hidupnya. Ia tidak langsung dihukum, tetapi jalan karirnya menjadi lebih sempit. Banyak pintu tertutup. Namun, ada satu hal yang justru terbuka, yaitu ketenangan batin yang selama ini ia cari tanpa sadar. Beberapa tahun kemudian, Amira bertemu seorang pemuda yang sedang berada di persimpangan hidup. Pemuda itu berkata, "Aku takut membuat pilihan yang salah." Amira tersenyum lembut dan menjawab, "Aku juga takut, tetapi aku belajar bahwa rasa takut tidak selalu berarti berhenti. Kadang ia hanya tanda bahwa pilihan itu penting." Pemuda itu bertanya, "Dari mana engkau belajar itu?" Amira terdiam sejenak lalu berkata, "Dari sebuah cerita lama tentang seseorang yang tidak mau berdamai dengan kebohongan." Ia tidak menyebutkan nama Fairuz Ad-Dailami. Tidak perlu. Cerita itu telah menemukan jalannya sendiri. Di belahan dunia lain, pada waktu yang hampir sama, seorang ayah menceritakan kisah serupa kepada anaknya sebelum tidur. Di tempat lain lagi, seorang perempuan memilih berkata jujur meski tahu konsekuensinya berat. Di sudut dunia yang lain, seorang lelaki mengakui kesalahannya meski bisa saja menyembunyikannya. Semua itu adalah lanjutan dari cerita yang sama, meskipun tidak saling mengenal, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Fairuz Ad-Dailami tidak lagi hidup sebagai sosok sejarah yang berdiri sendiri. Ia telah menjadi alur, menjadi arah, menjadi suara kecil yang muncul ketika manusia berhenti sejenak sebelum memilih. Kadang suara itu diabaikan, kadang didengar, kadang disesali setelah terlambat. Namun, ia tidak pernah benar-benar hilang. Dan begitulah kisah ini berjalan tanpa garis akhir. Tidak ada penutup yang sempurna. Tidak ada kemenangan mutlak, dan tidak ada janji bahwa kebenaran selalu tampak menang. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari oleh manusia biasa. Pilihan untuk jujur ketika berbohong lebih mudah. Pilihan untuk adil ketika adil terasa berat. Pilihan untuk tetap menjadi manusia ketika dunia mendorong untuk menjadi sesuatu yang lain. Selama pilihan-pilihan itu masih ada, selama nurani masih bisa merasa gelisah, selama manusia masih bertanya apa yang benar meskipun sulit, selama itu pula kisah Fairuz Ad-Dailami akan terus berlanjut, menunggu untuk disambung lagi, dan lagi, dan lagi. Waktu terus bergerak, dan manusia jarang menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas jejak-jejak lama. Amira menjalani hidupnya dengan lebih tenang, meskipun dunia di sekitarnya tidak menjadi lebih adil. Ia belajar bahwa ketenangan bukan datang dari keadaan, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan hati. Setiap kali ia dihadapkan pada pilihan sulit, ia tidak lagi bertanya apa yang paling menguntungkan, tetapi apa yang bisa ia pertanggungjawabkan ketika sendirian. Di suatu senja, Amira duduk di sebuah taman kota. Ia melihat seorang anak kecil menangis karena mainannya direbut oleh anak lain. Seorang dewasa mendekat dan berkata, "Sudahlah, jangan ribut, itu hanya mainan." Namun, Amira mendekat dan berjongkok, lalu berkata kepada anak yang merebut mainan itu, "Bagaimana perasaanmu jika sesuatu yang kau sukai diambil begitu saja?" Anak itu terdiam, lalu perlahan mengembalikan mainan tersebut.
Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya sebuah pelajaran kecil yang mungkin akan tumbuh atau mungkin juga terlupakan. Tetapi Amira tahu, cerita besar selalu dibangun dari peristiwa kecil seperti itu. Di tempat lain, seorang lelaki paruh baya bernama Nadir duduk di ruang kerjanya. Ia sedang mempertimbangkan untuk memalsukan laporan agar perusahaannya terlihat baik di mata para pemilik modal. Semua orang di sekelilingnya menyarankan hal yang sama. Mereka berkata, "Ini sudah biasa, tidak ada yang benar-benar jujur." Nadir memejamkan mata dan teringat cerita yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu dari seorang guru tentang Fairuz Ad-Dailami, tentang seorang lelaki yang hidup di masa jauh tetapi berani mengambil risiko agar kebohongan tidak menjadi kebiasaan. Nadir membuka matanya dan berkata, "Pelan, jika semua orang melakukannya, maka seseorang harus berhenti." Keputusannya membuatnya dicap keras kepala. Ia kehilangan sebagian dukungan. Namun di malam hari, ketika ia pulang dan duduk sendirian, hatinya terasa ringan. Ia menyadari bahwa kehilangan kepercayaan orang-orang yang menginginkan kebohongan jauh lebih mudah ditanggung daripada kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Tahun-tahun berlalu dan dunia semakin bising. Informasi bergerak cepat, opini dibentuk dalam hitungan detik, dan kebenaran sering kalah oleh suara yang paling keras. Dalam keadaan seperti itu, cerita tentang Fairuz Ad-Dailami tidak lagi diceritakan secara lengkap. Ia muncul dalam potongan-potongan kecil, dalam kalimat pendek, dalam sikap, dalam penolakan halus, dan dalam keberanian yang tidak selalu terlihat. Seorang remaja pernah berkata kepada temannya, "Aku tidak tahu apa yang benar, tetapi aku tahu apa yang salah." Temannya menjawab, "Mungkin itu sudah cukup untuk hari ini." Dan memang, seringkali itu sudah cukup. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu menasihati anaknya yang kecewa karena kalah bersaing. Ia berkata, "Kau kalah hari ini, tetapi jangan sampai kau menang dengan cara yang membuatmu malu esok hari." Anak itu mengangguk, meskipun belum sepenuhnya mengerti. Tetapi seperti banyak kata sebelumnya, kalimat itu akan tinggal, menunggu saat yang tepat untuk dipahami. Fairuz Ad-Dailami kini telah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunjuk dengan jari. Ia tidak berada di satu tempat, tidak hidup di satu zaman, dan tidak dimiliki oleh satu kelompok. Ia hadir dalam jeda, sebelum keputusan diambil, dalam rasa tidak nyaman ketika kebohongan hampir keluar dari mulut, dan dalam keberanian kecil yang sering dianggap sepele. Ada yang memilih mendengarkan suara itu. Ada yang mengabaikannya. Ada pula yang baru menyadarinya setelah terlambat. Namun, suara itu selalu kembali karena ia lahir dari nurani manusia itu sendiri. Dan selama manusia masih hidup dengan pilihan, selama ada jarak antara apa yang mudah dan apa yang benar, selama ada malam-malam sunyi ketika seseorang bertanya, apakah hidupnya masih berada di jalur yang ia yakini, selama itu pula kisah Fairuz Ad-Dailami akan terus berlanjut, tidak pernah selesai, selalu menunggu untuk disambung lagi. Hari-hari terus bergulir, dan dunia semakin terasa padat oleh suara, tuntutan, serta kecepatan. Banyak manusia hidup seolah dikejar waktu, padahal yang sebenarnya mereka kejar adalah pengakuan. Dalam arus yang deras itu, nilai-nilai yang lahir dari kisah Fairuz Ad-Dailami seringkali muncul hanya sebagai bisikan halus, nyaris tenggelam, tetapi tetap ada. Di sebuah kota lain, hiduplah seorang guru bernama Salma. Ia mengajar anak-anak yang sebagian besar tumbuh di lingkungan keras, tempat kejujuran sering dianggap kelemahan. Salma tidak pernah secara langsung mengajarkan cerita tentang Fairuz Ad-Dailami. Ia tahu nama itu mungkin terasa terlalu jauh bagi anak-anak yang hidup di dunia yang serba cepat. Namun, ia mengajarkan sesuatu yang sama pentingnya. Suatu hari, seorang murid kedapatan menyontek. Anak itu berdiri gemetar di depan kelas, menunggu hukuman. Salma menatapnya lama, lalu bertanya, "Mengapa kamu melakukannya?" Anak itu menjawab dengan suara hampir tak terdengar, "Aku takut gagal." Salma mengangguk pelan dan berkata, "Takut gagal itu wajar.
Tetapi berbohong untuk menghindari kegagalan hanya akan mengajarkanmu satu hal, yaitu bahwa dirimu tidak cukup berharga untuk jujur. Kelas menjadi sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada hukuman keras. Namun bagi anak itu, kata-kata tersebut tertanam lebih dalam daripada hukuman apapun. Ia pulang hari itu dengan kepala tertunduk, tetapi dengan benih keberanian yang baru. Di belahan dunia lain, seorang lelaki bernama Karim berdiri di hadapan cermin. Ia baru saja berbohong kepada keluarganya tentang sesuatu yang besar. Tidak ada yang tahu dan kebohongannya tampak aman. Namun, dadanya terasa sesak. Ia teringat cerita yang pernah ia baca tentang seorang lelaki dari masa lalu yang memilih menghadapi bahaya daripada hidup dalam kebohongan. Karim berkata pelan kepada bayangannya sendiri, "Aku bisa terus hidup seperti ini, tetapi aku tidak akan pernah benar-benar tenang." Malam itu, ia mengakui kebenaran. Dampaknya tidak ringan. Ada kemarahan, ada kekecewaan, dan ada jarak yang harus dipulihkan perlahan. Namun di sela semua itu, Karim merasakan sesuatu yang telah lama hilang, yaitu kelegaan. Ia menyadari bahwa kebenaran memang sering menyakitkan di awal, tetapi kebohongan melukai lebih lama. Cerita-cerita seperti ini tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Tidak ada tahun pasti, tidak ada saksi besar, dan tidak ada perayaan. Namun justru disitulah kisah Fairuz Ad-Dailami terus hidup. Ia tidak hidup dalam sorotan, melainkan dalam keputusan-keputusan sunyi yang diambil ketika tidak ada yang melihat. Seorang anak muda pernah berkata, "Aku bukan orang baik, tetapi aku ingin menjadi orang yang tidak lari dari kebenaran." Ucapan sederhana itu adalah lanjutan dari cerita panjang yang telah berjalan ratusan tahun. Ada kalanya dunia terasa terlalu berat, terlalu gelap, dan terlalu penuh dengan ketidakadilan. Pada saat-saat seperti itu, kisah Fairuz Ad-Dailami tidak menjanjikan kemenangan besar atau akhir yang indah. Ia hanya menawarkan satu hal, yaitu keberanian untuk tetap menjadi manusia. Bahkan ketika menjadi manusia terasa mahal harganya. Dan selama manusia masih mampu merasa gelisah ketika berbuat salah, selama masih ada jeda sebelum sebuah keputusan diambil, selama masih ada yang memilih jujur meski harus kehilangan, selama itu pula kisah ini akan terus berjalan. Tidak selalu lurus, tidak selalu terang, tetapi selalu ada, menunggu untuk dilanjutkan oleh siapapun yang bersedia mendengarkan suara kecil di dalam hatinya. Kisah Fairuz Ad-Dailami belum selesai. Ia tidak akan pernah selesai. Ia akan terus hidup selama manusia masih belajar memilih antara apa yang mudah dan apa yang benar. Malam demi malam berlalu, dan dunia terus berputar dengan caranya sendiri. Banyak manusia menjalani hidup tanpa pernah mendengar nama Fairuz Ad-Dailami, tetapi tanpa sadar berjalan di jalan yang pernah ia tapaki. Tidak semua orang menyadarinya, karena jejak itu tidak selalu tampak di permukaan. Ia tersembunyi di dalam keputusan-keputusan kecil yang sering diambil dalam kesunyian. Di sebuah rumah sakit yang sibuk, seorang perawat bernama Nadia menyelesaikan shift malamnya dengan tubuh yang lelah. Ia melihat banyak hal setiap hari, kesakitan, harapan, kebohongan kecil, dan kejujuran yang pahit. Suatu malam, ia mendapati seorang rekan kerja mengubah catatan agar terlihat rapi di atas kertas, meskipun kenyataannya berbeda. Rekan itu berbisik, "Tidak ada yang akan tahu, ini untuk kebaikan bersama." Nadia memegang pena di tangannya, ragu. Ia tahu, jika ia diam, hidupnya akan lebih mudah. Jika ia berbicara, ia mungkin akan dijauhi. Dalam benaknya terlintas cerita lama yang pernah diceritakan ayahnya tentang seorang lelaki dari Yaman yang memilih risiko daripada berdamai dengan kebohongan.
Nadia menarik napas dan berkata, "Pelan, aku tidak bisa menulis sesuatu yang tidak terjadi." Ruangan menjadi hening. Tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang berat. Malam itu, Nadia pulang dengan perasaan campur aduk. Tetapi, langkahnya terasa lebih ringan daripada biasanya. Di tempat lain, seorang lelaki tua duduk sendirian di beranda rumahnya. Ia menatap cucunya yang sedang bermain. Lelaki itu pernah membuat pilihan buruk di masa mudanya, pilihan yang masih ia sesali hingga kini. Ia memanggil cucunya dan berkata, "Jika suatu hari kamu harus memilih antara menjadi benar atau menjadi aman, ingatlah bahwa rasa aman bisa hilang, tetapi penyesalan bisa tinggal lama." Cucunya mengangguk meskipun belum sepenuhnya memahami. Namun, seperti cerita-cerita sebelumnya, kata-kata itu akan tinggal di suatu sudut hatinya, menunggu waktu untuk bangun. Ada pula seorang pemimpin kecil di sebuah lingkungan sederhana yang menolak menggunakan dana bersama untuk kepentingan pribadinya, meskipun tidak ada yang akan memeriksa. Ketika ditanya mengapa ia begitu keras pada dirinya sendiri, ia hanya menjawab, "Aku ingin tidur tanpa harus berdamai dengan kebohongan." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung gema panjang dari masa lalu. Kisah Fairuz Ad-Dailami kini tidak lagi berjalan lurus dari satu tokoh ke tokoh lain. Ia menyebar seperti akar di bawah tanah, tidak terlihat tetapi menguatkan. Kadang satu akar patah, kadang yang lain tumbuh lebih kuat. Ada generasi yang mengabaikannya, ada yang menghidupkannya kembali, dan ada pula yang baru menyadari nilainya setelah jatuh terlalu jauh. Dunia tidak pernah menjadi tempat yang sepenuhnya adil. Kisah ini pun tidak pernah menjanjikan bahwa kejujuran selalu menang atau keberanian selalu dihargai. Yang ia janjikan hanyalah satu hal, bahwa manusia yang memilih kebenaran tidak sepenuhnya kehilangan dirinya. Dan disitulah kisah ini terus bernapas, di ruang-ruang sunyi, di persimpangan hidup, di malam-malam ketika seseorang bertanya, apakah jalan yang ia tempuh masih bisa ia sebut miliknya sendiri. Setiap kali pertanyaan itu muncul, Fairuz Ad-Dailami seolah hadir kembali, bukan sebagai nama, bukan sebagai tokoh, tetapi sebagai suara yang mengingatkan. Selama manusia masih bisa merasa tidak nyaman saat berbuat salah, selama masih ada keberanian kecil yang lahir meski tanpa saksi, selama masih ada orang yang memilih jujur meski harus membayar mahal, selama itu pula kisah ini akan terus berlanjut, tanpa akhir, tanpa penutup, menunggu untuk disambung lagi oleh pilihan berikutnya. Hari demi hari berlalu, dan dunia semakin terbiasa hidup dengan ketidaksempurnaan. Banyak orang belajar menyesuaikan diri, sebagian dengan cara yang jujur, sebagian dengan cara yang melukai nurani mereka sendiri. Namun, selalu ada individu-individu kecil yang memilih berjalan melawan arus, bukan karena mereka ingin terlihat berbeda, melainkan karena mereka tidak sanggup mengingkari suara di dalam diri mereka. Di sebuah desa yang jauh dari pusat kota, seorang pemuda bernama Farhan bekerja sebagai tukang kayu. Hidupnya sederhana. Ia tidak kaya dan tidak bercita-cita besar. Ia hanya ingin hidup dengan tenang. Suatu hari, ia diminta membuat bangunan dengan bahan yang lebih murah dan rapuh, tetapi dilaporkan sebagai bahan berkualitas tinggi. Upahnya akan berlipat ganda jika ia setuju. Farhan menatap kayu-kayu di hadapannya, lalu berkata kepada orang yang memesan, "Jika bangunan ini runtuh, orang-orang di dalamnya bisa terluka." Orang itu menjawab ringan, "Itu bukan urusanmu, tugasmu hanya bekerja." Farhan menggeleng dan berkata, "Selama tanganku yang membangunnya, itu tetap urusanku." Ia kehilangan pekerjaan itu. Beberapa orang menertawakannya,
karena dianggap bodoh. Namun beberapa bulan kemudian, bangunan lain yang dibuat dengan cara curang runtuh diterpa hujan deras. Tidak ada korban jiwa, tetapi peristiwa itu menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai mencari Farhan, bukan karena ia paling murah, tetapi karena ia bisa dipercaya. Farhan tidak pernah mengaitkan keputusannya dengan cerita apapun. Namun, di masa kecilnya, ia pernah mendengar kisah tentang Fairuz Ad-Dailami dari seorang kakek di surau kecil. Kakek itu berkata, ada orang yang memilih menanggung risiko agar orang lain selamat meski namanya tidak pernah dikenal. Kata-kata itu hidup di dalam Farhan, meskipun ia tidak pernah mengingatnya secara sadar. Di kota besar, seorang jurnalis bernama Laila sedang menghadapi tekanan besar. Ia menemukan fakta yang bisa membongkar kebohongan publik, tetapi jika ia menerbitkannya, karirnya bisa hancur. Atasannya berkata, "Tunda saja, tidak semua kebenaran perlu dibuka." Laila pulang dengan pikiran berat. Ia membuka catatan lamanya dan menemukan kutipan yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu, sebuah kalimat yang ia dengar dari dosennya. Ada kebenaran yang tidak berteriak, tetapi menunggu seseorang cukup berani untuk menyuarakannya. Malam itu, Laila membuat keputusannya. Ia menerbitkan laporan itu dengan data yang lengkap dan bahasa yang tenang. Dampaknya besar. Ada tekanan, ada ancaman, ada rasa takut. Namun ada juga kelegaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu apapun yang terjadi setelah itu, ia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Di rumah sederhana di pinggir kota, seorang ayah menasihati anaknya yang baru pulang dengan wajah murung. Anak itu berkata, "Teman-temanku menertawakanku karena aku tidak mau ikut berbohong." Ayahnya mengusap kepala anak itu dan berkata, "Biarkan mereka tertawa hari ini. Yang penting, kamu tidak menangis sendirian di masa depan." Anak itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Begitulah kisah ini terus bergerak. Tidak dengan ledakan besar, tidak dengan perubahan dramatis yang langsung terlihat. Ia bergerak pelan, melalui keputusan-keputusan sunyi yang sering tidak dihargai, bahkan kadang disalahpahami. Tetapi justru dari situlah kekuatannya lahir. Fairuz Ad-Dailami kini bukan lagi nama yang harus diingat. Ia telah menjadi arah. Ia hadir dalam jeda, sebelum seseorang berkata, ya atau tidak. Ia hidup dalam rasa tidak nyaman yang muncul ketika kebohongan terasa terlalu mudah. Ia bernafas dalam keberanian kecil yang sering dianggap remeh. Dan selama manusia masih diberi kebebasan untuk memilih, selama hati masih bisa bergetar ketika berada di persimpangan, selama masih ada yang berani berkata tidak pada kebohongan meski sendirian, selama itu pula kisah Fairuz Ad-Dailami akan terus berlanjut tanpa akhir, tanpa penutup, menunggu untuk disambung lagi oleh pilihan berikutnya. Waktu tidak pernah berhenti dan manusia seringkali baru menyadari perubahan ketika mereka menoleh ke belakang. Nilai-nilai yang dahulu terasa berat kini mulai terasa asing bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian lainnya justru menjadi satu-satunya pegangan.